Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudah dari Psikologi Islamiyah IAIN Salatiga, Fakultas Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal, yaitu salah satunya yaitu menjelaskan tentang kurikulum yang berada dalam impian saya. Oleh karena hal itu, saya sebagai mahasiswa menginginkan sebuah sekolah yang berada di negeri ini yang memiliki minat tentang siswa. Pada dasarnya, siswa bisa memiliki atau memilih minat dan bakat yang mereka sukai. Seperti misalnya ketika mereka menyukai mata pelajaran A, atau seperti bisa dikatakan melukis, maka dia akan diajurkan untuk melukis. Kemudian ada beberapa mata pelajaran lain yang harus dikuasai, seperti bahasa Indonesia, IPA, matematika. Namun hal itu tidaklah wajib, karena mereka harus menjelaskan atau harus memikirkan hal tersebut secara mendetail. Kasihan anak-anak jika mereka harus diangsur atau dilakukan harus bisa semuanya, seperti kurikulum yang ada di sebelumnya. Alokasi waktu yang akan dipakai yaitu 45 menit. Tujuan pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran yaitu bisa memperdalam siswa untuk mengetahui beberapa hal, seperti misalnya ketika ada matematika mereka pandai berhitung, atau dalam bahasa Indonesia bisa membaca, menulis. Kemudian dalam agama mereka bisa juga sholat, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, atau ketika mereka bisa menggambar dan mereka bisa menyalurkan aktivitas-aktivitasnya. Kemudian materi dan metode pembelajaran yang dipilih akan menyesuaikan siswa, karena siswa yang akan mempelajari hal-hal tersebut, jadi guru yang akan menyesuaikan siswa. Kemudian media yang digunakan ada buku, ada alat tulis, ada kemudian proyektor, komputer, dan yang lain sebagainya. Kemudian langkah kegiatan pembelajaran yaitu ada pendahuluan 5 menit, inti 35 menit, dan penutup 5 menit. Kemudian konsep penilaian yaitu teknik penilaian. Teknik penilaian ini tidak berdasarkan pada peringkat-peringkat yang ada dalam siswa. Tidak akan ada peringkat. Hal ini hanya akan membuat siswa insecure atau tidak merasa percaya diri karena mereka tidak memiliki peringkat yang atas. Hal ini tidak membuat siswa menjadi lebih baik, namun hanya bisa membuat siswa menjadi melakukan perbuatan kotor. Karena pada dasarnya seperti yang kita ketahui, para guru dan para orang tua biasanya menunjukkan bahwa siapa yang berada di atas maka ia akan disegani, dan siapa yang berada di bawah maka ia akan dianggap sebagai pecundang. Hal itu sangatlah tidak baik bagi kondisi mental seorang siswa. Kemudian bentuk instrumen penilaian ini berdasarkan pada
penilaian, penguasaan materi, dan adanya kekurangan yang belum dikuasai. Dan apabila ada kekurangan dalam materi yang belum dikuasai, maka siswa tersebut akan mendapat pelajaran tambahan. Namun, tidak akan ada PR dalam kegiatan belajar mengajar siswa. Dalam hal ini, terdapat beberapa hal penting yang ada dalam guru dan siswa serta orang tua. Yang pertama yaitu persaingan dianggap tidak penting. Karena peringkat tidak akan ada, maka persaingan dianggap tidak akan ada juga. Kemudian, kedudukan guru yang sangat dihormati, baik dari siswa maupun orang tua. Kemudian, keluh kesah akan menjadi perbandingan ketika menuju lebih baik. Lalu, waktu bermain untuk para siswa sangat penting. Waktu bermain 15 menit setelah waktu 45 menit setelah belajar. Kemudian, hal yang paling penting yaitu PR yang tidak memberatkan dan sedikit. Hal ini dikarenakan para guru yang sudah menjelaskan dan memberikan tugas di waktu sekolah akan memberatkan siswa, bukan memberatkan secara mental, namun hal itu sudah memangkas waktu mereka. Kemudian hal itu ketika mereka berada di rumah haruslah bersendawa atau bergurau dengan orang tuanya, karena itu akan mengakibatkan penilaian hidup mereka akan berubah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.